Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jumlah mantannya mantan dan peluang ya untuk kembali kepadamu. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari jumlah mantannya mantan, ya. Mantan ini sebelum bersama kita, dia sudah punya beberapa orang mantan, ya. Atau misal pacar tuh ya. Sebelum menikah dengan kita, dia itu mantan pacarnya banyak. Nah, itu namanya mantannya mantan. Nah, maka dari mantannya mantan atau jumlah mantannya mantan ini, maka kita bisa sedikit membaca peluang ya. Apakah peluang dia untuk kembali kepada kita itu besar, atau peluang dia untuk kembali kepada kita itu kecil ya. Nah, jadi yang pertama, ketika mantan ini ya tidak punya mantan yang lain, atau kita adalah cinta pertama di dalam hidupnya, orang yang pertama kali mengisi hidupnya dengan cinta, ya. Jadi sebelum kenal kita, betul-betul dia tidak pernah punya rasa kepada siapapun, ya. Tidak pernah punya komitmen cinta dengan siapapun, begitu ya. Jadi kita adalah orang yang pertama yang mengisi hatinya. Mantan tidak punya mantan yang lain, satu-satunya cuman kita. Maka peluangnya untuk kembali kepada kita sangat besar. Kenapa peluangnya kembali sangat besar? Karena orang yang demikian ini biasanya tidak mudah jatuh cinta, ya, tidak mudah untuk melupakan. Selamanya, kalaupun dia memang tetap bersama dengan orang lain, dia akan selalu teringat kepada kita. Ya, kalaupun dia kemudian ternyata jodohnya bersama orang lain. Ya. Nah, tetapi ya sebelum dia bersama orang lain, kan kita masih bisa berusaha. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Kita terus berusaha untuk bisa ketemu dia, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan dia, untuk bisa meyakinkan dia untuk mau kembali bersama kita lagi. Karena sesungguhnya yang demikian itu biasanya dia juga menunggu. Apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu kita datang. Kenapa dia tetap memblokir media-media sosial kita? Karena dia pengen melihat usaha kita yang lebih di dalam memperjuangkan dia untuk kembali kepada kita, ya. Itu yang pertama, tidak ada mantan di dalam hidupnya selain kita. Kemudian yang kedua, dia punya mantan, ya. Mantannya itu lebih dari satu. Sebelum bersama kita, dia sudah punya mantan atau sudah pernah punya komitmen cinta bersama orang lain. Dan jumlahnya lebih dari satu. Ya, tapi tidak banyak, ya. Maka yang demikian sebenarnya peluang dia untuk kembali kepada kita 50%, ya. Sekarang bagaimana caranya agar dia bisa kembali kepada kita? Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah ya berusaha untuk bisa memperbaiki ya apa yang selama ini menjadi kekurangan kita. Dia pengen kita seperti ini. Nah, kita mencoba untuk menjadi seperti seseorang yang betul-betul dia inginkan. Ya. Karena kalau dia ini tidak terlalu banyak mantannya, sesungguhnya dia masih bisa disebut sebagai orang yang setia ya,
masih bisa disebut sebagai orang yang tidak mudah jatuh cinta, tidak mudah berpaling, dan seterusnya. Karena itu peluang kita untuk kembali kepada dia tetap ada, ya. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat. Selama bersama dia, apa sih yang paling sering dia bicarakan? Dia pengen kita seperti apa? Dia pengen kita bekerja seperti apa? Dia pengen kita tampil seperti apa? Ya kan begitu. Kalau kita pengen mendapatkan seseorang, ya mengalah untuk menang, ya. Kita kan sering memaksakan diri, ya. Ya saya pengen dicintai apa adanya, ya akhirnya orang tidak mau. Nah, kadang cinta itu saling menyesuaikan, ya. Kita berusaha untuk memenuhi harapan-harapan dia. Semoga kalau kita sudah tampil seperti apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, ya dia tidak melirik ke yang lain. Dia akan melihat ke kita lagi, ya. Nah, kemudian ya, yang ketiga nih yang paling berat juga ini, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang ketiga, mantannya banyak, ya. Jadi ketika bersama kita ini sudah yang ke-14. Mantannya ada 12 atau 13 orang, ya. Baik itu mantan pacar, mantan suami, dan seterusnya tadi, ya. Ini peluang dia untuk kembali bersama kita amat sangat kecil, ya. Jangankan kembali, ya, melirik kita pun dia sudah tidak akan pernah. Jangankan kembali, kepikiran kita pun sudah tidak pernah, ya. Jadi dia menganggap kebersamaan bersama kita, ya sudah, itu masa lalu bagi dia, ya. Dan sepertinya orang-orang yang punya sifat yang demikian itu akan cepat sekali menemukan pengganti kita, gagal lagi, menemukan lagi pengganti, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita masih cinta dan pengen dia kembali kepada kita, apa yang harus dilakukan? Ya tentu kita berdoa, ya. Kemudian yang kedua, karena orang seperti ini itu kan standar hidupnya sangat tinggi, ya. Tidak pernah puas, ya. Nah, maka ya kita tentu harus berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya. Karena dia baru akan memikirkan kita kalau kita itu misal kaya banget begitu, ya, populer sekali dan kaya, atau kemudian menjadi ganteng sekali, cantik sekali, dan seterusnya tadi, yang kemudian ketampanan, kecantikan kita itu dibicarakan oleh semua orang, banyak orang jatuh cinta kepada kita. Nah, sesuatu yang luar biasa itu yang kemudian akan membuat dia melihat ke arah kita lagi. Dan manusia itu memang banyak yang seperti itu, ya. Jadi kecintaannya kepada apa? Ya kecintaan kepada keindahan, kepada harta benda, dan seterusnya tadi. Karena itu kita harus berusaha yang terbaik, ya, bekerja sekeras-kerasnya agar punya uang sebanyak-banyaknya, ya. Karena orang yang punya mantan yang banyak itu memiliki sifat yang sulit, ya, untuk ditebak, ya. Dia bisa jadi sangat menyukai belanja begitu, orangnya sangat boros, ya, tapi juga sekaligus sangat pelit, dan seterusnya tadi. Nah, jadi ketika kita memiliki, ya, apa yang selama ini dia cari, ya, sehingga dia selalu gonta-ganti mantan sedemikian banyak itu. Nah, disitulah dia baru akan kemudian melihat ke arah kita lagi, ya. Manusia banyak yang kemudian yang dia cari itu keindahan,
tidak pernah puas dengan satu keindahan, mencari keindahan yang lain, mencintai harta benda, ya, mencintai perhiasan-perhiasan dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa memiliki itu semua, ya? Karena dengan cara itu saja kan dia kemudian bisa tertarik kepada kita lagi, ya. Nah, jadi memang sifat manusia yang demikian itu dijelaskan ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, ya. Nah, jadi ketika kita memiliki itu semua, maka disitulah mantan ini akan melihat ke arah kita lagi. Kuncinya apa? Kerja keras dan terus berdoa. Insya Allah, ya, kalau kita kerja keras, semoga rezeki kita mengalir dengan deras, ya. Semoga ketika kita sudah sukses, mantan tergerak untuk kembali bersama kita lagi. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.